kita akan memberikan kesempatan 3 pertanyaan. Kemudian boleh disampaikan kepada Bapak Latipun atau kepada Bapak Dr. Saban. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, terima kasih sekali telah diizinkan untuk bergabung di forum ini, sangat luar biasa. Saya pendatang baru di sini Bapak dan banyak belajar sekali. Langsung saja Bapak, saya ada di salah satu sekolah yang kebetulan saya guru biasa Bapak. Yang tidak pernah mungkin belum dapat coaching ini Bapak. Pernah disambati oleh orang tua siswa. Ketika di sekolah kami, anak tersebut itu baik-baik saja dan bagus ketika di rumah. Karena masa pandemi mereka itu semacam berontak Bapak. Berontak, dia tidak mau ngapa-ngapain selain game online dan gadgetnya. Sampai satu ketika orang tuanya bercerita kepada saya, HP-nya sampai dibanting sama orang tuanya, saking nemennya itu Pak. Nah, kemudian di situ malah konflik semakin menjadi Bapak. Ini saya cerita dulu. Ketika baginya dibanting, si anak malah bilang, ya nggak apa-apa dibanting saja. Kemudian orang tuanya berkata, kira-kira faktor apa Bapak ya yang bisa dilakukan di coaching atau dilakukan di masa pandemi sebagai seorang misalkan guru yang disembati ya oleh orang tua untuk menyampaikan ke anaknya atau orang tuanya ya, kita harus konseling dua, yaitu orang tua dan anak. Kira-kira metode apa yang bisa dilakukan di coaching atau kepada Bapak Pak Latipun sama Pak Sabar. Untuk masa seperti ini, apa yang terbaik dilakukan di sekolah untuk mengonseling orang tua dan anak supaya ternyata jadwal menata kata-kata dan sebagainya. Mungkin ada yang bisa disampaikan atau di pencerahan untuk saya Bapak sebagai pemula. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Sulisno. Dari mana Bapak? Ya Pak. Dari Malang Pak. Batu aja. Alam Batu Jiwa. Hanya yang paling bawah yang. Baik, dari Bapak Sulisno sudah disampaikan, ini langsung dijawab saja gitu, biar tidak terlalu lama. Monggo saya berikan kesempatan kepada Bapak Latipun untuk memberikan satu tanggapan kepada Bapak terkait dengan di masa pandemi ini banyak sekali anak yang berontak dengan berbagai macam hal yang sifatnya maladaptif yang sudah dilakukan oleh anak-anak ini. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi, kemudian solusinya bagaimana untuk memberikan satu bentuk treatment kepada anak-anak yang mengalami gejala seperti itu. Waktu dan tempat saya persilakan Bapak Dr. Latipun, monggo. Terima kasih Pak Erik dan Pak Sulisno atas pertanyaannya. Jadi tadi sudah dikemukakan tentang adanya anak yang bermasalah dengan orang tua terkait dengan situasi yang ada sekarang ya. Itu masalah yang dihadapi dia adalah termasuk masalah perilaku anak. Juga masalah interaksionisme ya, interaksi antara anak dan orang tua. Tadi itu adalah laporan yang disampaikan oleh orang tua atau versi orang tuanya begitulah ya. Itu versi orang tua bahwa anak ini sebetulnya dulunya baik, tapi setelah pandemi karena dia di rumah saja bisa main game dan dia memberontak seperti itu. Kita tidak tahu versi anak seperti apa selama di rumah sering diomeli aja gitu ya, sampai dia berkesimpulan bahwa tidak usah jadi orang baik sebagaimana yang dibayangkan jadi orang baik itu. Baiklah, saya akan menyampaikan bahwa pada dasarnya kan hidup itu kan aktif ya. Jadi dalam kehidupan individu itu kan aktif ya, pada dasarnya begitu. Jadi kalau
ketika kondisi normal, anak masih ada kegiatan di sekolah, kemudian diberi tugas oleh guru, kemudian lagi dia bersama teman-temannya beraktivitas, pelajaran atau bukan pelajaran, semuanya telah memberi kegiatan bagi anak itu. Tapi begitu pandemi, kemudian seluruh kegiatan sekolah, kegiatan dengan teman-temannya dihentikan, maka dia tetap aktif sebetulnya itu. Meskipun aktifnya kemudian disalurkan dalam bentuk permainan, game. Tapi itu sebenarnya kalau dari sisi positifnya itu kan karena aktifnya itu. Kita pun juga begitu sama. Yang dewasa nih kalau di rumah saja ya mungkin bisa nahan-nahan. Tapi sebetulnya juga tidak tahan juga ada di rumah. Dan itu kita lihat di jalan raya kenapa orang itu keluar pada akhirnya. Meskipun sudah dilarang. Diharapkan tidak keluar, tapi itu akhirnya juga keluar karena banyak dia harus aktif. Itu yang pertama. Jadi kalau ada anak kemudian mengalihkan pada satu bentuk kegiatan lain itu adalah karena aktifnya itu, dia bukan aktifnya satu itu. Terus yang kedua, aktifnya ini sekarang yang kedua adalah kan dengan jenisnya dia akan diaktifkan di apa? Ya, itulah problem orang tua yang kebanyakan orang tua dan kita istilahnya apa Sablan tadi kita tidak bisa melakukan kontrol yang terhadap apa yang ada pada perilaku orang tua bahwa di dalam keluarganya dia mau apa sekarang orang tua itu bisa memberi fasilitas apa terhadap anak-anak ini supaya dia tetap menjalankan kegiatan. Sementara ini kan sekolah tetap memberikan pelajaran secara online, tetapi itu pun ya itu sudah bagus, tapi tidak cukup bagi anak. Tidak cukup bahwa kegiatan yang online kemudian hanya diceramai kemudian ditugas mengumpulkan betapa sangat membosankan. Sekolah seperti itu sangat membosankan karena dia yang setiap hari sekolah kok hanya mendapatkan tugas kan begitu. Jadi benar-benar sangat membosankan. Itu banyak itu di YouTube kemudian di apa kemudian penelitian tentang kegiatan itu bahwa anak-anak sebenarnya perlu. Kemudian yang jadi persoalan itu adalah interaksi antara anak dan orang tua kan gitu. Jadi anak ini mencari kegiatan, yang jadi persoalan adalah apa yang bisa dilakukan oleh orang tua terhadap anak. Ya. Sementara ini kan gitu ya, orang tua sibuk diserahkan kepada sekolah supaya dibina. Belakangan terbalik gitu loh. Sekolah memberi tugas pada orang tua, gitu lah kira-kira itu. Kalau yang SD apalagi gitu ya, supaya mendidik anak-anaknya. Orang tua itu sudah tidak punya kesempatan ngajari anaknya, kok mereka malah ditugasi. Nah, itulah yang terjadi. Sekarang kita belum mempersiapkan diri. Nah, selama ini skill apa yang harus disiapkan oleh orang tua? Kan begitu. Nah, jadi situasi apa yang harus disiapkan? Iya lo. Nah, karena itulah maka sekarang tadi betul apa yang harus kita berikan konseling pada orang tua dan anak itulah yang harus kita gali. Pertama ya tentu saja kita harus tahu dulu bagaimana versi dari anak kepada versi anak tentang situasi yang ada itu, bahwa dia perlu juga dibangkitkan ekspektasinya tentang sekolah, gitu ya. Semangatnya untuk belajar itu saya kira tugas kita rumah bimbingan konseling untuk memberi harapan-harapan baru kepada murid-murid bahwa dia juga perlu belajar dan perlu untuk mempersiapkan diri dalam kehidupan yang lebih panjang termasuk meniti studi lanjut dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kira kita perlu juga menggali, mendiskusikan dengan orang tua interaksi yang sementara ini dibangun itu seperti apa. Dan kita perlu juga menata agar komunikasi antara anak dan orang tua itu tetap dijaga supaya hubungan mereka tetap baik kan gitu ya. Tidak orang tua lantas marah-marah, kemudian anaknya juga merasa kurang mendapatkan penghargaan dari orang tua. Kegagalan itu seringkali terjadi bukan karena kecerdasan, ya,
bukan karena anak tidak cerdas, tetapi seringkali juga kalau dalam keluarga itu karena penghargaan dari sekitarnya itu kurang ada, sehingga dia tuh merasa saya kok ini salah, sangat sensitif lah. Biasanya kalau di rumah lebih sensitif dibanding kalau di sekolah, ya kan? Jadi anak itu kalau dimarahi orang tua bisa melawan kan itu. Kalau dimarahi oleh guru diam saja. Itu begitu sensitifnya. Apalagi waktu selama pandemi itu udah berapa bulan ini? Katakan bulan Maret itu sampai sekarang sudah setengah tahun itu terus di rumah dan itu sensitivitasnya menjadi sangat tinggi. Nah, karena itu memang kalau ada orang tua yang mengeluhkan, tentu saja kita perlu menggali lebih detail tentang pola hubungan antara orang tua dan anak yang dibangun selama ini kayak apa. Itu saya kira langkah awal yang bisa kita lakukan sebelum terus langkah berikutnya apa? Ya itu nanti bergantung dari ini. Seringkali keberhasilan di sekolah itu tidak karena hubungan dalam keluarga. Itu cara berpikirnya, karena keluarga inilah yang akan memberi support terhadap kehidupan anak, termasuk dalam bidang akademik. Oke, saya kira itu jawaban saya sementara. Baik, terima kasih Bapak Dr. Lapion, menarik sekali jawabannya. Ada tambahan dari Pak Salvan? Iya, jadi kalau saya tergantung kepada usia berapa dulu. Sedikit pengetahuan mengenai perkembangan kognitif biasa itu bisa dipakai. Ya, itu. Yang sudah bisa diajak berlogika, disuruh membuat kontrak sendiri. Nah, yang masih belum bisa untuk berpikir setingkat abstrak, bernalar dan sebagainya itu, maka tidak ada kata lain kecuali dibersamai. Nggak ada, dibersamai dalam kegiatan itu. Nah, gitu. Kalau sudah bisa, gitu, maka kita bisa menggunakan tadi solution focus itu dengan cara apa? Pada saat goal setting itu, goal orientation itu, maka disepakati, ya, target-target disepakati, terus kemudian disuruh membuat, gitu, mari kita buat kesepakatan, ya, itu boleh nge-game jam berapa sampai jam berapa, gitu ya. Tuh, terus kemudian setelah itu silakan membuat sendiri, ya, silakan membuat sendiri. Itu kalau sudah bisa diajak untuk berkomunikasi. Kalau tidak, ya sudah, nggak ada cara lain. Di mereka yang belum, dan sudah dibersamai itu, temani pada saat kegiatan itu. Nah, orang tua ini kan kadang-kadang itu kan ya apa namanya ya verbalistis gitu. Apa namanya dari pengalaman saya Pak Erik ya itu terutama dalam kehidupan agama ya gitu. Itu tidak bisa itu, diceramai itu tidak bisa. Mau ngajak puasa, ayo puasa bareng. Mau ngajak sholat berjamaah, ya ayo berjamaah bareng. Ya mohon maaf, saya juga punya putra yang apa namanya tidak bisa diajak berlogika secara tinggi, itu tidak bisa. Jadi the only one can we use is ya itu to be with him. Itu saja. Jadi akhirnya saya samakan, misalnya kayak saya gadgetnya sama. Jadi saya itu satu keluarga itu HP-nya itu sama, mereknya sama, ininya sama, semuanya sama. Terus kemudian itu hanya ini aja kalau saya, ya gitu. Apa namanya sudah tahu kan jadwal YouTube kan jam berapa sampai jam berapa gitu. Kan kau sendiri yang buat gitu. Nah, gitu. Jadi apa namanya give them trust, berikan mereka kepercayaan gitu. Walaupun dalam hal-hal tertentu saya tidak heuristik. Nah, gitu. Saya nggak bisa 100% humanis, itu nggak bisa. Kenapa? Gitu. Bukankah hukum itu dibuat, penjara itu dibuat untuk memaksa orang berbuat baik? Pada saatnya saya menyarankan orang tua kalau sudah berhubungan dengan moral, sudah berhubungan dengan hukum gitu, maka harus tegas. Harus tegas. Daripada anak kita dihukum orang lain, ya, mendingan kita tegas di rumah. Jadi kalau saya bilang, Gusti Allah itu loh behavioristik. Nggak dipikir buat surga sama neraka itu apa? Jadi saya percaya kepada prinsip itu. Saya percaya kepada pernyataan apa namanya John Stuart Mill yang mengatakan begini. Ini mungkin menarik. Nature has placed human being under governance of two sovereign masters, pain and pleasure.
Alam menempatkan manusia dalam penguasaan dua tuan besar, yaitu penderitaan dan kenikmatan. We want to avoid pain and to have more and more pleasure. Kita ingin menghindari penderitaan dan mendapatkan lebih banyak kenikmatan. Nah, ini berarti bisa jadi yang menyenangkan itu digunakan sebagai motivating factor walaupun tidak eksternal. Kalau mengajar, saya percaya kepada yang lain. Mengapa orang itu melakukan sesuatu secara terus-menerus itu? Saya suka mengutip Gardner. Mungkin teman-teman bisa mendengarkan dengan cermat pernyataan saya ini untuk bisa digunakan. Ini. If and if only the students or the child can taste the sweet fruit of knowledge and understanding, they will be eager and eager to learn to have knowledge or even to produce or create new knowledge. Bila dan hanya bila seorang anak atau siswa berhasil mencicipi buah manis pengetahuan dan pemahaman, they will be eager and eager. Maka mereka akan semakin bergairah dan bergairah to learn, belajar, to have knowledge, mendapatkan pengetahuan itu, or even to produce new knowledge, atau bahkan untuk menghasilkan pengetahuan itu. Pastikan bahwa apa yang kita ajarkan berhasil mereka cicipi. Nikmatnya itu. Nah, kalau nikmatnya itu bisa dicapai secara intrinsik, gitu, maka ia akan mau melakukan dengan sendirinya. Seperti nonton sinetron, agak ketagihan. Nah, kalau tidak, maka kita bisa menggunakan mekanisme yang eksternal betul tadi itu. Because we want to have more and more pleasure. Karena kita ingin mendapatkan lebih banyak kenikmatan dan menghindari penderitaan. Penderitaannya jangan banyak-banyak. Ada saatnya dihukum, tetapi ada porsinya. Ada porsinya. Saya tidak setuju. Harus kita nggak boleh menghukum. Ya namanya hukuman itu kan disederhanakan saja. Saya juga kadang-kadang itu kalau dia bercerita nggak saya dengarkan juga hukuman. Nangis anak saya. Ya nangis anak saya itu kalau saya nggak pura-pura nggak dengar dia bicara itu nangis. Jadi tangisan seorang anak itu mulai dari tangisan fisik ya sampai dengan tangisan perasaan dimainkan. Ya, itu dimainkan. Jadi saya kira hal-hal tadi itu ya, kalau mengajar itu pastikan bahwa pengetahuannya bisa dinikmati. Pastikan dia tambah. Dan kalau ia sudah melakukan yang baik, pastikan bahwa Anda tidak menunggu rewardnya. Demikian juga kalau misalnya mau mengingatkan, tidak boleh ditunggu. Itu mengumpulkan dendam, Pak Erik namanya. Jadi di Teknoloyo, kali saya perhatikan 1, 2, 3, tidak boleh. Katanya Pak Latifin itu kan ada prinsip belajar koneksionisme gitu ya. Tuh, anak-anak harus diajarkan how to relate between the behavior and the reward gitu ya. Bagaimana itu harus dikaitkan. Jadi harus paham bahwa yang dia terima itu berhubungan dengan yang dia lakukan. Tidak boleh ditunggu dan mendendam itu tidak boleh. Ini pengalaman, mungkin bukan pengetahuan tapi pengalaman. Kalau sudah bisa digunakan kontrak ya dengan anak, kesepakatan sebetulnya itu komitmen kepada apa yang dia sendiri, kita gunakan itu. Kalau sudah dewasa, kalau nggak dewasa, kalau belum dewasa, ya diajak bicara, nggak bisa, belum bisa karena masih perkembangan usianya belum sampai ke situ. Ya kita terpaksa ya kita harus membersamai kita dalam kegiatan. Ini orang anak-anak ini sekarang itu kan sedang kelebihan energi sebetulnya. Betul kata Pak apa namanya Pak Latifun tadi itu ya, itu bahwa mereka butuh namanya vicarious experiences, pengalaman wakilan. Aktivisme fisiknya itu kemudian harus disalurkan melalui yang virtual, melalui yang ini. Kalau enggak, wah bisa gila itu. Gila ini. Saya sebenarnya sudah agak gila ini sebetulnya ya. Makasih dalam kegilaan saya masih bisa ikut webinar. Monggo silakan Pak Erik kembali. Baik, terima kasih Pak Dr. Saban dan Bapak Latifun. Saya buka Bu Baris Siagan. Bapak, Sip, silakan. Ya, selamat siang. Saya Pendeta Haris Siagian dari Metodis Belawan di Medan, Sumatera Utara. Salam kenal untuk semuanya. Salam. Saya sangat tertarik dengan materi yang Bapak sampaikan tadi,
yaitu mengenai fokus kepada tujuan. Nah, sementara sekarang ini kan kita melaksanakan pembelajaran, ya. Pembelajaran ini bersifat daring dan bersifat luring. Tetapi informasi yang saya terima dari orang tua anak-anak, itu banyakkan anak-anak ini menggunakan atau menghabiskan paket, itu belajar bukan untuk belajar sekolah, tetapi mereka justru belajar itu game atau memakai game itu. Sementara di dalam game itu ada bahasa-bahasa yang tidak sesuai lah dengan pendidikan, saya pikir gitu. Dia katakan you get it, you kill, bunuh. Ajaran-ajaran bahasa ini langsung lekat sepertinya di dalam pemikiran anak-anak, sehingga kadang-kadang kalau saya pikirkan ke depan, dia kan bisa menjadi over control dan dia menjadi sesuatu orang yang mempunyai pikiran yang negatif lebih banyak di dalam pemikirannya. Nah, coba bantu kami Pak, bagaimana yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk meng-coach ini, untuk mendampingi mereka supaya mereka bisa menyeimbangkan. Baik, terima kasih Bapak Haris. Silakan untuk waktu dan tempat saya persilakan dari Bapak dulu atau Bapak Saban untuk menjawab. Sekarang ganti saya dulu, enggak apa-apa. Langsung Pak Saban. Lama enggak ketemu wajahnya Pak Lali. Nanti aja ngobrolnya. Pak Saban dulu jawab. Oke. Baik, begini Bapak, saya ada dua hal karena Bapak pendeta. Baik, kutipan yang bagus dari saya untuk semuanya. Kita boleh gagal dan bahkan menyerah dalam apapun lapangan kehidupan, kecuali dalam dua hal, yaitu kebaikan dan kebahagiaan. Mengapa saya harus menyatakan antara kebaikan dengan kebahagiaan? Ketika kesenangan, ketika kenikmatan, ketika pleasure tadi itu tidak sejalan dengan kebaikan Bapak, maka di belakang hari pasti meminta tebusan. Whatever pleasure, apapun kenikmatan yang tidak sejalan dengan kebaikan, pasti minta tebusan di kemudian hari. Gitu. Oleh karena itu, yang disebut happiness itu harus sejalan dengan kebaikan. Itu kutipan yang pertama. Yang kedua Bapak, ini sangat enter. Saran kepada semua orang tua. Saya mengajar mata kuliah dulu, namanya mata kuliah Human and Computer Interaction. Ya, boleh dicari nanti tulisan saya di di Google, judulnya diskontinuitas keempat. Itu mengenai interaksi manusia dengan komputer. Ya. Kontrolnya sebenarnya sederhana Pak. Semuanya. Karena faktanya memang kita harus menggunakan internet, menggunakan lebih banyak daring ketimbang luring, maka pastikan bahwa anak-anak belajar menggunakan layar lebar. Pastikan anak-anak menggunakan layar lebar. Kenapa? Karena dengan melirik saja sudah tahu anak sedang melihat atau mengakses apa. Ya. Ya, alasannya bisa banyak. Nah, eman-eman matanya, kita pakai TV besar saja untuk belajarnya. Kamu di depan mejanya, agak belakang. Kemudian ada meja tulisnya, ada belajarnya sambil mencatat ikuti itu melalui layar lebar. It will be easy for parents to control. Itu akan lebih mudah bagi orang tua untuk mengontrol. Ya, pastikan itu. Jangan pakai HP. Ya, jangan pakai HP. Ya, itu. Jadi pulsanya ininya diarahkan menuju ke internet. Internetnya diarahkan ke TV atau ke layar lebar, terserah. Pokoknya yang bisa dilihat, dilirik aja udah tahu gitu ya. Oh, sedang nge-game. Sungkan sendiri Bapak. Sungkan sendiri nanti. Kalau waktunya belajar, kemudian dia nge-game akan sungkan sendiri gitu ya. Itu. Jadi dan kalau perlu
disuruh membuat jadwal anak-anak. Yang SMP sudah bisa itu, sudah bisa membuat sendiri itu. Tapi intinya tadi itu. Ini sebetulnya filosofi yang saya pakai itu filosofi good governance. Good governance itu filosofinya kan hanya 3 toh. Yang pertama itu adalah transparan. Yang kedua itu adalah accountable. Dan yang ketiga itu adalah participatory. Only and if only we have a transparent screen, it will be accountable. Bila dan hanya bila ada transparansi, kita jalan itu bisa, gitu lihat, maka akan accountable. Accountable di sini anak-anak itu artinya bisa dipertanggungjawabkan, bisa dipertanggungjawabkan kegiatannya. Jadi kata kuncinya Bapak, ya kita transparan saja, gitu. Silakan difasilitasi kalau perlu. TV kan sekarang murah, tuh, sudah. Walaupun nggak murah tetap harus kita lakukan. Kalau nggak anak-anak tadi kill itu, ya Bapak kan kill kan tadi kan, itu. Nah, oleh karena itu syarat saya ya cuma itu. Saya diajak bicara mengenai bahwa kebahagiaan sejati itu sejajar dengan kebaikan. Oke. Dan yang kedua, gitu, nah, kalau itu nanti nikmatmu main game itu ternyata minta tebusan berupa prestasimu yang buruk. Kalau prestasi buruk nggak apa-apa. Kalau tanpa kecakapan jadi masalah, tanpa good behavior jadi masalah. Ada tebusannya ke sana itu bukan kebaikan. Itu kesenangan yang bukan kebaikan. Biasanya ada tebusannya, mau narkoba lah, mau minuman keras, mau apa saja, seks prima ekstramarital itu ya itu pasti ada tebusannya. Kalau itu kenikmatan di luar kebaikan. Dan yang kedua adalah make our skin transparent. Buatlah skin anak-anak itu transparan. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Sarvan saya kira saya setuju, sangat bagus saya kira kalau itu bisa dilakukan. Nah, memang persoalannya sekarang tidak banyak orang tua yang menyediakan fasilitas belajar yang tadi itu transparan bisa dilihat. Kalau sekarang ini persoalan kan game ini yang tidak bisa dihindar ya, tidak bisa dikontrol, maksudnya tidak bisa dikontrol. Apalagi sekarang ini semuanya anak-anak juga masih kecil sudah pakai handphone. Itu ada orang yang bangga itu karena pembelajaran menggunakan handphone. Jadi saya beritahu itulah yang membuat ketergantungan pada handphone orang untuk anak-anak itu pada jangka panjang. Jadi, tapi baiklah. Jadi karena memang sekarang ini smartphone itu sudah menjadi model atau menjadi media penting dalam kegiatan pembelajaran. Nah, dan kita tidak mungkin akan meniadakannya. Kok dulu kita bisa melarang, ayo siswa yang pakai handphone disimpan dulu lah, tidak boleh Pak. Sekarang tidak bisa. Banyak digunakan. Sekarang kalau kita menggunakan sekarang harusnya siapa? Solution focus. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan solution focus gitu ya. Bukan problem fokus ya, tentu kita perlu kontrak dalam membatasi kegiatan bermain. Itu aja yang bisa kita lakukan. Bukan kalau tidak sama sekali dia akan lari ke temannya untuk main itu. Jadi kita hanya membatasi. Tadi saya setuju dengan pendekatan solution fokus itu. Memang tidak semua masalah harus diungkit-ungkit masalahnya itu. Kalau ada masalah kemudian diungkit-ungkit jadi masalah. Jadi kalau ada masalah di rumah tangga, terus sudah dilupakan, terus tanya, kita mau menyelesaikan masalah yang kemarin dulu. Kenapa kamu kok tidak mau cuci-cuci? Ya, itu jadi kacau lagi itu. Jadi ada masalah yang kita selesaikan karena kita tidak lagi menyelesaikan masalah. Ada filsafat Jawa itu yang sederhana. Sing wis yo wis. Nah, gitu kan. Walaupun kita tidak mau ngutip yang barat itu Jawa aja wis. Sing wis ya wis loh, itu filsafat itu. Jadi kalau yang sudah jalan ya sudahlah, kita akan menyelesaikan apa yang ada di depan. Menuju kepada yang depan. Oke, saya kira begitu jawaban saya. Dilanjut Pak Sabang.
Baik, terima kasih Pak. Apanya dilanjut? Tapi sama dengan itu, di dalam solution fokus itu ada gini Pak Latifun, ada gini gitu ya. Yang tidak rusak nggak usah diode-ode. Gitu. Jadi yang sudah on the right track biarkan aja, ya gitu. Jadi saying wes yo wes gitu ya. Tapi memang betul ya Pak Erik dan teman-teman semuanya, kita bisa berbahagia itu karena kita punya kesanggupan lupa. Bayangkan kalau kita itu namanya kan trauma gitu kalau nggak bisa lupa. Gitu. Jadi kita itu punya mekanisme ternyata itu melupakan itu. Saya kadang-kadang itu ketika membaca kalau di Islam itu kan ada al-insanu maka wanisyan gitu ya. Ternyata lupa itu adalah salah satu sumber kebahagiaan kita. Saya bisa ketawa-ketawa gini kan karena lupa dengan utang saya. Itu Pak Erik ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Sabar dan Dr. Latifun atas tanggapan yang luar biasa sekali. Mudah-mudahan Pak Ref Haris ya kan Terima bisa. kasih Pak, sangat mencerahkan. Terima kasih. Baik, sekali Bapak. Baik. Berikutnya ini ada yang dari chat awal di email. Langsung saja setelah saya bacakannya. Ini dari Ibu Sana yang tadi juga sempat resen. Dari Ibu Sana ada pertanyaan, bagaimana kinerja guru BK di masa pandemi sekarang ini yang seharusnya menjadi profesional para konselor di lapangan ini kesulitan untuk masalah jaringan. Hal ini kalau dikaitkan dengan materi kita hari ini untuk academic coaching, kemudian dengan bagaimana guidance counselingnya dalam proses penanganan permasalahan khususnya dalam kinerja. Karena kalau kita lihat memang walaupun dari pemerintah daerah ini atau Kemendikbud sudah memberikan alokasi kuota kepada mulai dari tingkatan anak usia dini kemudian sampai ke siswa ataupun dosen, guru dengan kuota yang sudah diberikan dalam surat ya, yang sudah dilancarkan. Tetapi di daerah-daerah tertentu ini susah jaringan dengan kartu mulai Telkomsel, Smartfren, Axis dan sebagainya. Ini pun juga masih susah. Bagaimana untuk menindaklanjuti hal ini terkait dengan profesionalitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Ini ada dari Ibu Sana dari Tapanuli Selatan. Monggo Bapak Latifun, waktu saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Erik ya. Gini, apa yang bisa kita lakukan dalam situasi yang paling sulit, lakukanlah. Kan gitu. Istilahnya tadi kan melakukan kebaikan. Apa yang bisa dilakukan? Guru BK, oke lah. Memang pendekatan online ini tergantung area ya. Kalau di daerah-daerah terluar, terdalam itu ya masih tidak applicable ya, tidak bisa diterapkan ini. Jadi ini hanya untuk di kawasan perkotaan. Jangankan kok daerah pedalaman di Sumatera misalnya, yang masih rupanya banyak. Di Jawa saja itu loh, tiba-tiba hilang itu jaringan itu. Saya sering juga, tiba-tiba saya terpental aja tuh dari jaringan itu. Padahal di tengah kota, itu harus dimaklumi situasi seperti itu. Semua orang memaklumi. Jadi sekarang kita pun tidak bisa marah kepada muridnya gara-gara jaringan tidak ada. Ya memang itu keadaannya. Tapi kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, itulah yang kita lakukan. Saya berikan satu ilustrasi saja. Karena ini kaitannya dengan kinerja. Dan kinerja itu kan harus dilaporkan kan gitu. Kalau memang masih memungkinkan, misalnya identifikasi terhadap problem dulu ya, harus mengidentifikasi terhadap masalah-masalah apa yang dihadapi untuk dibuatkan satu prioritas kegiatan gitu. Ya. Pertama kita bisa melakukan identifikasi kepada orang tua. Kira-kira apa menurut laporan orang tua masalah yang dihadapi? Ini bukan laporan anak ya, bukan laporan orang tua. Apa yang bisa? Kan tadi dicerita orang tua keluhkan ini keluhkan itu diidentifikasi dan itu bisa dijadikan satu bahan untuk melakukan treatment. Yang kedua, saya kira para guru masih memungkinkan untuk membuat satu desain-desain baru lah. Mungkin tidak bisa diterapkan begitu saja, tapi membuat desain-desain baru terkait dengan bimbingan. Jadi kalau sekarang menghadapi masalah seperti yang disampaikan oleh Pak Haris, kira-kira apa yang disiapkan oleh guru BK? Nah, kan gitu. Nah, tadi ada informasi tentang bahwa orang tua harus mengontrol. Berarti kita harus menyiapkan satu draft
penanganan, kemudian membuat catatan gitu, kemudian di-share pada orang tua hal-hal yang akan dilakukan oleh orang tua untuk melakukan kontrol yang akan dilakukan. Itu artinya bahwa tahap yang kedua adalah kita bisa membuat suatu desain-desain yang paling mungkin bisa dilakukan, karena itu yang bisa kita lakukan dan itu bagian dari harus dicatat sebagai kinerja. Kinerja itu wujud dalam berbagai aktivitas. Ya seperti itulah. Ya kalau tidak bisa di-share, apalah yang bisa lewat SMS atau apa ya tidak apa-apa lah. Kalau memang pas ada bisa lewat SMS. Kalau tidak bisa SMS ya lewat dari mulut ke mulut. Ya kan itu aja apa yang bisa dilakukan lakukan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak. Dari Pak Sakban. Pengalaman saya itu pengalaman ya, tapi dalam perkuliahan ya, bukan dalam bukan dalam konseling. Itu akhirnya saya menggunakan tiga pendekatan. Saya menyebutnya multimodal, ya multimodal kelas gitu ya. Jadi yang pertama, gitu ya, saya memang menggunakan daring, ya itu satu. Yang kedua itu dalam daring itu materi-materi pasti sudah saya berikan sebelumnya. Itu. Nah kemudian beberapa gitu ya itu ternyata tidak bisa daring, datang ke rumah saya. Ini di sini ada mahasiswa saya, Hendy, coba Hendy coba. Enggak di situ aja. Oke. Ya. Hendy, saya kan menggunakan daring dan luring sekaligus ya. Malah menggunakan TV besar kan? Ya, gitu. Nah, jadi satu daring bersamaan dengan itu luring, ya. Tetapi masih ada lagi. Seluruh materi saya itu setelah saya sedikit edit, saya upload di YouTube. Apa gunanya? Apabila siswa-siswa itu mendapatkannya sinyal itu tidak rutin, gitu ya. Artinya hanya pada saat ketika makan atau pada yang tidak kita makan. Jadi kita masih bisa mengakses itu. Nah, memang jadi persoalan bagi konseling. Sehingga interaksinya menjadi delay. Ya, itu. Tertunda, ya. Nah, oleh karena itu sejauh yang saya ketahui dari istri saya gitu ya, itu WA sama SMS-nya itu nggak leren-leren gitu. Itu WA sama SMS-nya itu nggak leren-leren gitu. Enggak itu, video call gitu. Jadi terpaksa memang harus seperti itu. Nah, mungkin saran yang lain, kalau memang ternyata situasinya sangat serius, sebaiknya konselor melakukan home visit. Gitu. Nah, yang saya berharap pemerintah mau mendengarkan betapa sulitnya ini, gitu ya, itu sebagai bagian dari tadi yang disebut oleh Pak Lam itu sebagai kinerja juga, gitu ya. Gitu. Kalau dalam solution fokus itu sekecil apapun, cuma nonton sesuatu yang konstruktif, gitu, itu sudah dianggap sebagai langkah kebaikan. Jadi itu adalah sebuah langkah kebaikan. Seperti halnya anak-anak mau nonton tontonan yang baik itu juga sudah kebaikan. Mengurangi waktu untuk berbuat yang tidak baik. Gitu, seperti itu. Nah, karena situasinya seperti ini, saya berharap sekecil apapun yang dilakukan oleh konselor itu tetap mendapatkan penghargaan sebagai kinerja. Cepat. Nah, oleh karena itu harus ada usaha untuk memperbarui pendekatan Pak Latifun. Harus dirintis yang baru-baru, kira-kira yang bisa efektif yang mana. Saya kira itu jawaban saya tentang bagaimana kalau nggak bisa dalam keadaan terpaksa harus home visit. Kalau memang situasinya serius, sebagaimana kalau banyak yang bolos itu kan, konselor biasanya kan home visit itu ya, itu ke rumah peserta didik kan. Dari Malang nih ada dari Ibu Pinarti SMP Negeri 2 Tirto. Adakah pendekatan dan teknik baru dalam BK sampai detik ini, dan bagaimana caranya untuk menangani siswa yang kurang proaktif atau kurang perhatian dengan tugas sekolah di masa pandemi? Silakan Bapak
Atipun? Oke, terima kasih. Wah, pertanyaannya ini begini, pendekatan itu kan sudah lama ya. Pendekatan, pandeminya ini baru gitu loh. Ya. Kalau pendekatan itu kan dasarnya kan sudah zaman dulu ya, tapi bisa dipakai untuk menangani situasi sekarang. Kan gitu sebenarnya pertanyaannya. Ada enggak satu pendekatan di dalam konseling untuk mengatasi masalah siswa yang apa tadi kurang perhatian dalam tidak mau proaktif ya. Tidak mau proaktif. Nah, ya gini, pendekatan kita itu kan pendekatan itu ya bisa teori bisa juga. Jadi atau apa yang bisa kita lakukan kan sebenarnya lebih mengacu pada kekuatan potensial yang ada pada siswa, pada anak. Sebenarnya anak kurang perhatian tuh kan harus dipahami. Kenapa kok tidak kurang perhatian? Karena sementara ini kan ada dalam posisi guru ya. Guru ini maunya diperhatikan, bukan sebaliknya, gitu kan. Bukan murid yang perlu perhatian dari guru, gitu kan. Nah, jadi cara pandang kita itu kan begini, dalam belajar itu biasanya murid itu yang memperhatikan, guru yang menjelaskan. Tetapi jarang sekali kita mempunyai pemahaman bahwa kita ini perlu memperhatikan apa yang diinginkan oleh murid-murid. Dan kita tidak pernah sebenarnya melakukan satu eksplorasi apa sebenarnya yang dicita-citakan oleh murid, apa yang diinginkan. Tapi biasanya gurulah yang lebih menentukan, kamu itu harus begini, harus begini, harus begini. Saya berikan satu ilustrasi ya. Dulu tuh ada seorang pelajar datang ke Papua sana. Nah, ya, datang ke Papua, melihat orang Papua itu bagaimana kehidupannya, terutama yang di pedalaman. Kemudian kalau yang peserta tadi itu siapa itu ibu siapa itu kan tidak di pedalaman. Ini yang di pedalaman. Kemudian dia melihat bahwa katanya cita-citanya ingin jadi dokter. Nah, gitulah. Si pelajar dari Amerika ini ingin jadi dokter. Nah, kemudian dia melihat bahwa untuk jadi dokter di Papua itu tidak cukup dia hanya kuliah kedokteran, gitu loh. Nah, tapi dia kemudian bisa mengekspor. Kalau begitu, karena dari satu tempat ke tempat lain itu harus naik pesawat, helikopter. Maka saya juga harus belajar bagaimana menjadi pilot. Nah, kan gitu kan? Berkembang dia. Nah, bukan hanya jadi pilot saja. Kalau hanya pilot kan dari bandara ke bandara kan gitu. Tapi dia supaya sukses jadi dokter itu, dia juga harus paham bahwa saya harus belajar bahasa setempat, itu bahasa lokal. Jadi dia juga harus belajar bahasa lokal. Jadi itu artinya bahwa anak itu sebenarnya memiliki suatu keinginan-keinginan yang ini seringkali tidak dieksplorasi oleh guru. Tapi selalu guru itu menyatakan bahwa murid ini kurang perhatian pada saya, murid ini kurang perhatian pada saya. Padahal yang terjadi sebelumnya adalah itulah kurang perhatian pada murid, pada apa yang menjadi kebutuhannya, pada interestnya apa, kan gitu. Nah, jadi pendekatannya adalah kita balik, gitu loh maksudnya. Bukan pada teacher oriented, sekarang berorientasi pada guru, kemauan guru, kehendak guru, hasil penilaian guru, tapi sebaliknya, apakah guru itu sudah memberi perhatian pada anak-anaknya, terhadap keinginannya, terhadap apa? Karena pada dasarnya orang lahir itu kan baik. Orang lahir itu kan ingin berkembang, orang lahir itu kemudian dia sekolah itu kan terus ingin maju. Nah itulah yang jarang kita lakukan eksplorasi apa sebenarnya keinginannya, dan guru itu kan agak susah. Ya kita semua nih guru gitu ya, termasuk saya pun juga guru, susah melakukan penyelesaian satu persatu pada murid. Tapi kalau kita mampu untuk mengeksplorasi apa keinginan dia dan kita bisa memodifikasi apa yang bisa kita berikan, ya insya Allah apa yang kita berikan ya menjadi interest, menjadi perhatian dari anak-anak. Itu saya kira. Ya ini memang pendekatannya, kalau ini pendekatan humanistik ini. Tadi Pak Sapan bilang pendekatan behavioral, ya tidak apa-apa pendekatan apapun itu. Tapi tidak perlu dihukum itu kalau anak tidak perhatian kan gitu. Karena sebenarnya mungkin yang salah adalah gurunya karena lebih berorientasi pada dirinya sendiri. Oke, saya kira gitu jawaban saya. Baik, ya. Terima kasih Bapak atas tanggapannya. Ada tambahan dari Pak Sapan?
Ya, penting ini, sangat penting, ya. Itu. Ini mungkin saya lapor kepada guru besar konseling. Ada perbedaan prinsip antara konselor dengan psikolog, apalagi dengan psikiater. Di antara ketiga itu, yang mendapatkan gaji tetap itu konselor. Ya. Psikolog itu akan mendapatkan honor fee apabila ada yang datang. Jadi sifatnya menunggu klien. Psikiater juga begitu, datang. Tetapi konselor itu adalah guru tetap, pendidik tetap, yang digaji bulanan. Itu bagus kalau muridnya mau proaktif, bagus. Tetapi gitu ya, itu yang lebih wajib itu adalah konselor harus proaktif. Konselor harus mencari, mengidentifikasi siapa yang bolosan, siapa yang tidak tepat waktu mengumpulkan tugas, siapa yang bolosnya full sehari, siapa yang bolosnya cuma setengah hari, siapa yang merokok, siapa yang menghamili dan dihamili, dan seterusnya. Sampai dengan siapa yang ingin jadi dokter. Karena konselor itu tidak boleh seperti penerima jasa psikologi klinis, itu tidak boleh. Dia digaji tetap untuk melakukan fungsi-fungsi mulai dari penyelesaian masalah, pencegahan sampai dengan pengembangan itu. Sehingga bagi saya itu adalah istilahnya itu konselor itu ya harus proaktif, menjemput bola istilahnya itu, menjemput bola karena dia tenaga tetap. Bagaimana guru, dia harus mencari kalau perlu telusukan ke kelas-kelas, telusukan ke kantin, telusukan ke tempat-tempat sembunyian anak-anak itu, ya itu demi cintanya gitu tadi itu, menuju kepada kebahagiaan dan kebaikan anak-anak. Saya kira di dunia ini hanya ada satu hal yang boleh dipaksakan, yaitu kebaikan demi kebahagiaan, itu saja. Jadi oleh karena itu saya mengetuk hati para konselor gitu ya, itu bahwa Anda adalah tenaga tetap yang perilaku kerjanya, budaya kerjanya tidak boleh sama dengan psikolog, tidak boleh sama dengan psikiater. Harus proaktif. Di sebelah saya ini kan ada sekolah bagus. Saya dulu Commission of Education di situ, namanya Taruna Nala, dulu Sampurna Academy. Saya dulu Commission of Education di situ. Itu ya begitu, anaknya baik-baik, gak ada yang nakal-nakal, mengikuti seleksi semuanya, baik-baik gitu. Konselornya ya enak-enak, mungkin salah satu konselornya sekarang ikut ini, Agi namanya. Nah, tapi apakah kemudian berhenti tugasnya konselor? Enggak, dia harus proaktif mencari apapun yang bisa digunakan sesuai dengan fungsi-fungsi konseling. Ya, itu. Tidak hanya dalam penyelesaian masalah, tapi juga dalam pengembangan. Saya kira itu jawaban saya. Jawaban saya ini agak lebih efektif kebijakan publik. Ingat kok dibayar itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Dr. Saban dan Pak Atipun. Dan dengan berakhirnya pertanyaan terakhir, berakhir pula untuk kegiatan diskusi tanya jawab pada siang hari ini untuk acara webinar nasional pada kesempatan hari ini. Dan tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Latifun dan Bapak Dr. Saban, kemudian kepada para panitia, kepada para peserta yang pada kesempatan hari ini masih bergabung di kegiatan siang hari ini, serta kepada Ikip Budi Utomo, khususnya program Pasca Sarjana yang sudah memfasilitasi kegiatan kita dengan Zoom hari ini. Kemudian tentunya apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Saban dan Bapak Atipun tadi, ini merupakan satu bentuk motivasi bagaimana para konselor, para praktisi, ada seluruh pemerhati konseling ini dapat atau mampu secara profesional dalam melaksanakan tugas yang diembannya sesuai dengan profesionalitas di masing-masing lokasi atau di masing-masing tugas dimanapun berada. Dan tentunya saya sedikit memberikan gambaran bahwasanya
seorang konselor memang seperti yang disampaikan oleh Bapak Dr. Sahabat tadi, memiliki tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang berbeda dengan dengan psikiater, dengan dokter, dengan psikolog. Karena kita profesional ya, kita profesional artinya ada tugas atau tupoksi yang tentunya akan berbeda dengan peran dari para profesional yang tadi sudah sampaikan. Kita sebagai konselor, profesional kita adalah memberikan satu pelayanan yang positif. Pelayanan yang tentunya dapat memandirikan seorang peserta didik baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Kita punya satu skill yang tentunya dapat kita implementasikan di masyarakat luas, baik mulai dari anak-anak, baik dari remaja, dewasa maupun orang tua. Terkhusus masyarakat pada umumnya, mari kita perkenalkan diri kita, yaitu sebagai konselor yang handal, konselor yang profesional. Kita akan bersaing dengan para profesional lainnya untuk menciptakan satu sinergi yang positif. Tentunya kita perlu ada kolaborasi. Namun kita tetap idealis dengan apa yang menjadi profesi kita, yaitu konselor tidak boleh dicampur adukan dengan profesi yang lain. Konselor tetaplah konselor. Konselor hebat, konselor bermartabat, dan konselor mendapatkan pengakuan dari pemerintah dan pengakuan dari masyarakat pada umumnya. Demikian dari saya selaku moderator pada kesempatan hari ini. Kalau ada hal yang kurang berkenan, ada kata-kata yang kurang sesuai di hati Bapak serta Ibu, para peserta webinar pada kesempatan siang hari ini, saya mohon maaf yang sesungguhnya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Rini selaku MC pada kegiatan webinar nasional siang hari ini. Ibu Rini. Terima kasih Pak Erik. Luar biasa hari ini kita bisa bersama-sama dengan pakar yang mudah-mudahan kita bisa bersua kembali dengan ilmu-ilmu beliau yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu yang tercinta, sekali lagi kita ucapkan terima kasih atas support sepenuhnya oleh program Pasca Sarjana IKIP Budi Utomo. Luar biasa mensupport dari awal hingga akhir dan segalanya, termasuk Bapak Direktur Paskanya ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah Bapak Dr. Saban dan Bapak Latifun, dan mudah-mudahan ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara demi acara telah kita rajut lewat kebersamaan. Untuk itu, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf atas segala khilaf dalam tutur dan sikap. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKIP Budi Utomo Malang berdiri tahun 1984. IKIP Budi Utomo Malang satu-satunya perguruan tinggi berbasis kependidikan dan keguruan di Malang Raya. Jika ingin mencari guru yang khusus mempunyai nilai-nilai kebudiutamaan, carilah di IKIP Budi Utomo atau carilah lulusan IKIP Budi Utomo. Selain unggul komparatif, juga unggul kompetitif. Dalam upaya unggul secara kompetitif dan komparatif, IKIP Budi Utomo Malang telah menjalin kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri. Proses belajar IKIP Budi Utomo yang diperlukan adalah gadget seperti tab, yaitu sebagai sarana proses belajar. Untuk akselerasi, daya tangkap,
dan juga akselerasi penyebaran informasi. Selain Anda bisa masuk pegawai negeri, tetapi juga bisa mengelola pusat belajar yang ada di sekolah-sekolah seluruh Indonesia. Hampir 90% lulusan IKIP Budi Utomo telah terserap di dunia kerja. Sehingga selanjutnya akan menjadi perguruan tinggi yang sehat, mempunyai nilai-nilai yang kita anut bersama adalah nilai-nilai kebudiutamaan. Mari kita mengajak tetangga-tetangga, mengajak rekan, mengajak sanak keluarga untuk mulai mengenyam pendidikan tinggi. Pilihlah IKIP Budi Utomo Malang.